Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Harapan saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita mendengarkan renungan pagi edisi 15 Agustus 2023. Dan pagi ini kita akan membaca Amsal pasal 2 ayat 10 sampai 22 demikian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Tanda orang yang berhikmat. Saudara-saudaraku pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apakah tanda orang yang berhikmat? Apakah orang yang pandai berbicara? Ataukah yang dapat merangkai kalimat yang indah-indah? Ataukah dengan intonasi yang kuat? Atau yang menghafalkan banyak ayat-ayat Alkitab? Ternyata orang yang berhikmat tidak ditentukan dengan kepandaian seseorang menata kalimat-kalimat yang diucapkan, atau menghafal begitu banyak isi Alkitab, atau pintar berdebat dan berteologi apapun. Teks yang kita baca pagi ini menunjukkan bahwa tanda orang yang berhikmat adalah dapat dilihat dari moralitasnya. Bagaimana ia hidup di tengah masyarakat yang sangat terkait dengan perkataan dan perbuatannya. Sebab hikmat menyediakan rambu-rambu moralitas bagi orang-orang yang bersedia hidup di dalamnya. Nyata bahwa selain memimpin orang itu menapaki jalan yang benar, hikmat juga melindungi orang agar tidak melangkah di jalan yang keliru. Orang yang berhikmat itu belajar takut akan Tuhan sehingga terpelihara dari kejahatan sepanjang perjalanan hidupnya. Orang yang berhikmat memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat, sehingga dapat mengelakkan tragedi-tragedi dosa dari dalam hidupnya. Orang yang berhikmat memiliki keinginan untuk menjauhi orang jahat dan bergaul dengan orang benar dan baik. Orang yang berhikmat juga sudah pasti menjauhi tingkah laku yang jahat seperti kebejatan seksual dan memperoleh berkat-berkat yang dijanjikan Allah dalam hidupnya. Jadi saudara-saudaraku, dalam bacaan ini kita melihat bahwa orang yang berhikmat akan terpelihara dari pengaruh orang-orang yang menyukai kejahatan. Siapakah mereka yang disebut dalam ayat ini? Yang dimaksudkan orang jahat adalah mereka yang telah memilih menjauh dari Allah dan menghindar dari pimpinannya. Mereka memilih untuk jalan sendiri, yaitu jalan yang menuju kegelapan. Sementara orang yang menyimpan hikmat dalam hatinya akan dapat menghindari perempuan jalang dan perempuan asing yang berusaha merayu seperti yang dikatakan dalam ayat 16. Sebagai contoh perbuatan orang yang tak berjalan dengan hikmat. Mungkin saudara sekalian yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah perempuan non-Israel yang dinikahi oleh laki-laki Israel. Pernikahan semacam ini mengandung bahaya karena perempuan-perempuan itu kemudian mempengaruhi keluarganya dalam hal iman, menjauhkan dari Allah dan memilih tingkah laku orang-orang yang tak percaya.
Kita baca di sini bahwa perempuan itu sendiri sebelumnya telah meninggalkan pasangan hidupnya dan juga telah meninggalkan Allah. Kejahatannya semakin bertambah karena perempuan itu mempengaruhi banyak orang untuk meninggalkan Allah. Maka akhir hidup si perempuan itu jelas akan dihukum oleh Allah sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-22. Namun di sisi lain hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Dan orang yang bersedia dipimpin oleh hikmat adalah orang yang berani untuk hidup di luar pengaruh orang-orang yang menentang Allah. Hikmat memang hanya akan memimpin orang-orang yang hidup berdasarkan kehendak Allah. Sebab itu saudara sekalian, bila orang tak berhikmat, orang itu akan mudah terjebak ke dalam berbagai hal yang menjauhkan dirinya dari kebenaran Allah. Semakin hari semakin jauh dan semakin banyak hal-hal yang bertentangan dengan prinsip firman Tuhan yang akan dilakukannya. Bahkan lambat laun ia tidak bisa membedakan lagi. Kejahatan yang dilakukan itu adalah dianggap sebagai satu kebenaran. Kalimat-kalimat Amsal yang begitu indah bisa mendorong kita untuk memilih jadi orang yang berhikmat. Namun ingatlah saudara-saudaraku, untuk menjadi orang berhikmat kita perlu menimba hikmat itu dari sang sumber hikmat itu sendiri. Maka sediakanlah waktu untuk selalu berdiam diri di hadapan sang sumber hikmat, sang hikmat tertinggi, hingga hikmatnya pun menjadi bagian kita. Hanya ketika hikmat Allah memasuki hati kita, dapat memotivasi, dapat memberi keinginan dan pikiran, barulah kita akan menghasilkan hidup dan kuasa Allah menyertai kita. Untuk mencapai hal ini, roh kebenaran harus bekerja di dalam jiwa kita, sehingga semua perintah dan jalan Allah menjadi kesenangan bagi kita. Saudara-saudaraku, sebagai keluarga Kristen yang hidup pada zaman ini, yang semakin berkembang, Pengamsal mau memberi kita pengertian bahwa ketika kita hidup dengan menggunakan hikmat dari Allah, maka kita akan dituntun menuju pada kebijaksanaan dan kepandaian. Dan bukan hanya itu saja, kita pun akan dituntun untuk terhindar dari hal-hal yang buruk. Marilah kita hidup mengandalkan Tuhan, menggunakan hikmat Allah, agar kita hidup menurut jalan yang Allah tentukan bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat, berilah kami pengertian selalu, agar kehidupan kami terus dituntun untuk mengarah kepada hidup yang penuh kebijaksanaan dan kepandaian. Singkapkanlah kebenaran bagi kami. Berilah kami hikmat-Mu, ya sumber hikmat. Pandulah kami. Berilah kami pengertian-pengertian, agar kami dapat membenarkan mana kehendak Allah, mana bukan. Agar kami tetap memilih jalan hidup yang disertai oleh Tuhan. Dan supaya kami tidak jalan menurut kehendak kami sendiri, menurut kehendak dunia ini. Tapi dalam segala perkara kami berusaha untuk senantiasa berjalan bersama-Mu. Kami rindu menjadi orang-orang yang hidup di dalam hikmat. Sehingga tanda-tanda orang hikmat pun dapat menjadi bagian kami yang dapat memberkati orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami rindu hidup di dalam hikmat-Mu. Maka tolonglah kami, supaya kami memiliki kerinduan untuk mempelajari sabda-Mu, untuk mendengar apa yang Tuhan katakan, supaya menjadi panduan hidup kami. Kepada pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, sayangilah mereka ya Tuhan, kasihani mereka. Apapun yang sedang mereka gumulkan pada hari ini, dengarkanlah pergumulan mereka, lihatlah hati mereka. Secara khusus mereka yang tahu mengaduh kepadamu Bapa dan memohon pertolongan-Mu. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, yakinkanlah mereka bahwa Engkau ada untuk mereka. Engkau siap membantu, Engkau siap menolong, Engkau siap membuka jalan keluar. Kami tahu tak ada sesuatu yang peristiwa yang terjadi dalam hidup kami di luar dari pengetahuan-Mu. Dan apa yang Tuhan buat bagi kami adalah yang terbaik. Maka hiburkanlah kami ya Tuhan dengan segala hikmat-Mu. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi.
Itulah yang menjadi harapan dan pegangan kami untuk menjalani hari ini. Segenap pendengar renungan pagi ini dalam sepanjang aktivitas mereka di hari ini, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Sertai kami Bapa. Biarlah hari ini kami berjalan bersama-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.